Bertemu kembali di kuliah TI 2231. Pada video ini akan melanjutkan materi minggu kedua tentang forecasting. Minggu bagian yang keempat. Pada video keempat dan seterusnya nanti akan dijelaskan metode yang menggunakan pendekatan yang disebut dengan menggunakan kecenderungan atau tren, ya. Trend based method, ya, karena dua metode yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu simple moving average dan exponential smoothing itu punya kelemahan. Kelemahan pertama, dia hanya bisa memprediksi satu periode ke depan. Jadi kalau saya ada di bulan Februari, hanya bisa melakukan perkiraan untuk bulan Maret, ya. Tidak bisa untuk setelah Maret. Kedua, ada lag, keterlambatan. Jadi kalau ada tren, datanya ada tren kecenderungan naik atau turun, itu simple moving average dan exponential smoothing itu terlambat mendeteksi. Ya, itu namanya lag behind. Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi adanya tren ini, dikenalkan dua metode yang disebut dengan metode regresi dan metode Holt. Ya, itu kalau ada trend base-nya, ada kecenderungannya. Apa yang maksud dengan tren? Yang dimaksud dengan tren itu adalah kalau Anda punya data, ya, Anda punya data, kemudian kita plot datanya, misalkan begini, data diplot begini, ya. Ini tadi bulan, misalkan. Di sini jumlah penjualan, berapa jumlah yang dijual, kemudian Anda plotkan data saudara, misalkan datanya dari sini, di sini, gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita lihat data ini punya tren, trennya makin lama makin besar. Nah, itu yang disebut dengan tren. Ada tren naik ke sana. Oke, ya. Pertama, kita lihat. Berarti kita bisa pakai regresi, analisis regresi. Ya, analisis regresi. Jadi kalau ada dua data antara X yang mempengaruhi Y, maka kita bisa gambarkan dalam sebuah garis lurus, straight line. Ya. Oke, contohnya begini tadi. Tadi ini bulan. Kemudian di atas adalah jumlah penjualan atau permintaan tadi, demand. Ya, ini data-datanya bisa digambarkan seperti ini. Jadi punya, ya ini ya data-datanya. Tentu dia punya penyimpangan terhadap garis lurus yang diperkirakan. Nah, datanya itu. Jadi bulan Februari misalkan Januari di sini angkanya, bulan Februari angkanya 8 dan seterusnya ya. Nah, trennya adalah garis straight line-nya yang dimaksud itu adalah garis yang lurus ini. Ya, ini garis lurus ini yang dinyatakan sebagai straight line. Nah, ini straight line-nya. Ya. Nah, kita lihat persamaan itu mempunyai, ya, bisa dinyatakan sebagai sebuah persamaan garis lurus. Sama dengan Y, ini, Y. Ini titik potong di sini namanya A, ini A. Kemudian dia punya garis miringnya, ini gradiennya. Kemiringan ini. Nah, ini kemiringannya adalah B. Ya, dikalikan dengan X. X itu adalah sumbu waktunya sini, ini X, ini Y. Ya, ini yang disebut dengan regresi. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menghitung, berarti kita harus punya dua data antara X dengan Y. X ini misalkan waktu tadi, bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini nilai penjualannya. Kita buat regresinya. Y sama dengan garis titik potong A dikalikan gradien dikalikan dengan X-nya. Ya. Kemudian nanti akan kalau dihitung kita punya data yang namanya perbedaan antara X dan Y dan perbedaan antara X dengan X. Ya, ini rumusnya. Perhitungan kalau mau dihitung secara manual ya. Sehingga nanti A itu bisa diestimasi, di mana D itu adalah aritmetik rata-rata, ya rata-rata yang dari sini. Ini di rata-rata. Dapatlah angka yang di rata-rata ini. Ya, oke. Sehingga selanjutnya kita bisa hitung
yang namanya B yang di sini tadi, yang B ini, B itu akan sama dengan pembagian antara SX dengan SY. 1 dibagi 2. Ya. Sedangkan A-nya, nilai A di sini yang persamaan ini, dihitung dari rata-rata D-nya berapa, yang dihitung dari sini tadi, D, dikurangi B, B-nya dari yang sebelah kiri, dikali berapa jumlah datanya, yang kesini tadi N, ditambah 1 bagi 2. Ya, jadi persamaan garis lurusnya, itu bisa dihitung parameter A dan B-nya dengan menggunakan formula, ini B dihitung pakai formula Romawi 1, A-nya dihitung pakai formula Romawi 2. Oke, itu garis lurus ya. Sebagai contoh ini, misalkan kita punya penjualan tadi, bulan-bulan tadi kita beli nama X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri ini ya. Ini nilai-nilai penjualan tadi, sama persis. Misalkan kita hanya gunakan 5 bulan, jadi bulan ke-6 sampai ke-8 kita tidak gunakan. Kita hanya meramalkan, membuat garis lurus berdasarkan 5 garis yang pertama. Ya. Sehingga kita bisa hitung nanti, SX tadi berdasarkan rumus itu sama dengan, SX-nya tadi adalah N. Ya, N. N dikali I kali itunya. Ya, ini berarti 200 dikali 1, karena X-nya 1, ini 250 kalikan 2, karena ininya di sininya 2, ini kalikan 3, karena ininya 3, kalikan 4 kalau bulan Agustus, kalikan 5 untuk bulan September. Jadi data-datanya ini, ya, itu sampai Agustus. Dikurangi, ini kurang, rumusnya kembali tadi, rumusnya kurangi dengan N, N-nya adalah 5, ini tadi N, D plus 1. Ya, kita bisa kurangi ke situ, kali ini. Ya, kalikan dengan sigma D-nya. Kita bisa hitung, jadi tadi 5 per 6 bagi 2, ini jumlah dimanya tadi, 200, 250, ya. Kalau kamu hitung lagi, ini ya, 200 sesuai dengan ini, 200, 250, 250, 175, 175, 168, 168, 225, 225. Sehingga kita dapatkan, nanti dengan cara formula yang sama, Anda hitung SX. Sehingga kita bisa dapatkan B-nya sama dengan minus 7 per 5, A-nya adalah 21,4, sehingga garisnya, rumus di sini untuk demand ini, ya, itu bisa dihitung menggunakan persamaan itu. Persamaan D sama dengan, ya, persamaan D sama dengan ini, 2215 dikurangi 7 per 5 kali T. Sehingga kalau kita ingin menghitung di bulan Desember itu yang ini, nih, artinya kita hitung X-nya adalah 8, masukin T sama dengan 8 akan sama dengan, masukin 2114, itu yang ini, dikurangi 7 per 5, Anda kalikan 8, karena T-nya 8. Nanti akan dapatlah angka 202,2. Sementara ramalan di sini adalah kenyataannya 190. Oke, jadi ini regresi linear. Regresi linear, apa yang dibutuhkan? Maka kita harus menentukan, mengestimasi parameter garis lurusnya, yaitu nilai ini tadi, B, dan nilai A-nya. Jadi berapa perkiraan penjualan bulan Januari 2021? Maka saudara masukkan untuk T sama dengan 9 ke persamaan yang ini. D sama dengan itu ya. Nanti akan didapatkan nilai untuk bulan Januari 21 kalau menggunakan analisis regresi. Baik, apakah saudara sudah paham tadi regresi analisis? Coba saudara kerjakan soal nomor 28 di buku Nahmiyah halaman 79. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di video bagian yang ke-5.